Benar nggak, Kak Uga? Aku takut lupa. Betul, Kak, betul. Betul ya, ya. Jadi, nah ini tuh bisa jadi apa ya? Aku pengennya sih bisa jadi bekal ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar materi aja gitu kan, tapi kalian juga bisa mempraktekannya nanti di lapangan ketika bertemu dengan penerima manfaat, gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan masih bingung, please tanya aja gitu ke aku. Nah, ini kita akan belajar tentang empathy map. Sebenarnya cara untuk mendapatkan apa ya, mempraktekkan empati itu nggak hanya empathy map, ada namanya user journey map juga. Nah, ini nanti aku akan jelaskan. Ini bisa jadi salah satu metode juga yang dipakai gitu ya untuk memahami tentang penerima manfaat gitu. Dan kemudian nanti implementasi empati pada proyek-proyek atau program-program, nanti kita akan banyak nonton video gitu ya, biar nggak bosen. Nah, mungkin aku mulai dulu nih. Pengen tahu pengetahuannya teman-teman gitu ya. Ada 2 pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang empati dan apa yang ingin kamu pelajari hari ini? Tuh biar aku tahu juga kalian pengen belajarnya apa. Jadi siapa tahu nanti bisa kita bahas juga gitu ya di kelas hari ini. Boleh diketik di kolom chat. Mungkin sebutin nama sama asalnya dari mana ya. Aku belum kenalan kan, biar tahu gitu dari kampus mana. Kemudian boleh dijawab. Atau ada yang mau langsung jawab, raise hand, malas ngetik, ngomong aja deh gitu. Boleh juga. Oke, silakan ya. Apa yang kamu ketahui tentang empati dan apa yang ingin kamu pelajari hari ini? Silakan diketik di kolom Saya, chat. Kak. Oh, oke. Agustina mau langsung bicara. Sebelumnya perkenalkan, saya Agustina dari Universitas Jember, Kak. Halo Agustina, oke. Silakan. Jadi, siap. Berdasarkan yang kemarin juga mempelajari terkait empati ya, Kak, yang saya dapat, empati itu bagaimana kita memahami perasaan dan pikiran orang lain. Kita peka terhadap apa yang mereka rasakan dan kita peduli terhadap perasaan mereka dan pikiran mereka juga. Lalu yang ingin saya pelajari pada hari ini yaitu bagaimana kita bisa berempati melalui program sosial itu, Kak. Karena saya juga belum pernah belajar bagaimana kita berempati melalui program-program sosial. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Thank you, Agustina. Oke, kita akan belajar itu ya hari ini. Semoga terjawab. Benar banget tadi empati itu udah dijelasin. Aku yakin juga teman-teman di sini udah pada jago nih. Maksudnya udah pada tahu ya mengenai empati. Thank you, Agustina. Ada lagi dari teman-teman? Ini tadi ada yang ngetik, baru nama doang. Mungkin lagi ngetik kontennya ya. Apa yang kamu ketahui tentang empati dan apa yang ingin kamu pelajari? Oke, mungkin aku kalau nggak ada aku tunjuk boleh ya, Kak Uga, Kak Hoir. Kayak di sekolah aja nih tunjukin. Boleh, Kak. Pengen denger suaranya Sri Chandra Pawitri. Halo Kak. Halo. Saya sambil sarapan. Maaf ya lagi makan. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa. Kenalin Ya, saya Sri Chandra Pawitri bisa dipanggil Chandra dari Universitas Udayana, program studi ekonomi pembangunan Kak. Di Sedekah Buku Indonesia saya sebagai strategic partnership. Wah, oke. Kemudian yang saya ketahui dari pelajaran empati kemarin, hampir sama juga kayak Kak Agustina, lebih memahami bagaimana kita mengenali emosi dan juga perasaan orang lain, dan bagaimana kita responnya juga kepada orang lain. Dan apa yang ingin saya pelajari hari ini juga terkait empati yang berperan penting dalam program pergerakan sosial juga, Kak. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you. Oke, sama ya. Kita pengen belajar hal yang sama. Oke, satu lagi nih yang cowok. Boleh dong. Siapa ya? Kak Lutfi Nur Fauzan Lubis. Itu tim Sedekah Buku apa gimana? Bukan. Magang. Ayo Lutfi, magang. keluarkan wajahmu dan suaramu. Halo Kak. Ya Lutfi. Boleh. Salah kameranya. Aduh, asik banget lagi di pantai. Aduh ya Allah, ketahuan. Nggak, jadi. Nggak apa-apa.
Pengen banget Ya, ya ke pantai. Oke. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Fauzan Lubis. Saya asal dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk posisi di magang, saya magang di fasilitator. Jadi fasilitator. Nah, untuk hal yang ingin dipelajarinya dari materi hari ini tuh bagaimana cara mengimplementasikan akhirnya empati dengan program sosial dan apa hubungannya gitu nanti ke depannya. Seperti itu sih Kak paling dari saya. Terima kasih. Oke. Satu lagi, apa yang kamu ketahui tentang empati belum dijawab? Oh, yang saya ketahui tentang empati itu bagaimana kita mengerti emosi ataupun perasaan seseorang sih Kak, seperti itu. Oke. Ada lagi? Thank you. Oke, thank you Lutfi. Ya, benar ya. Jadi teman-teman udah sebagian mungkin udah paham ya dan sepakat nih bahwa kita ingin belajar tentang bagaimana sih hubungannya empati dengan program sosial gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, kemarin teman-teman kan udah belajar ya tentang design thinking. Aku nggak akan ngulang, maksudnya ngejelasin tentang proses ini, tapi ingin menekankan dan mengingatkan teman-teman lagi bahwa empati itu tahap pertama untuk kita mengetahui apa sih masalahnya gitu ya. Jadi kalau ini lewat, kita nggak akan bisa tahu tuh masalahnya apa. Jadi design thinking ini membantu kita teman-teman untuk membuat sebuah project, program gitu ya, yang mana berlandaskan kebutuhan penerima manfaat. Nah itu ya yang digarisbawahi, kebutuhan penerima manfaat. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman datang nih ke daerah gitu kan, ingin membantu tapi nggak berdasarkan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan ego kita nih. Kadang-kadang ya, yang sering terjadi adalah oke, pokoknya kita harus buat ini di sini, ini kalau keren banget nih, ada yang bikin lalalala gitu, tapi nggak ada wawancara, nggak ada ketemu sama penerima manfaatnya, warga setempat, nggak ada ngobrol, tapi tiba-tiba bikin aja. Nah itu bisa jadi teman-teman nggak tahu masalahnya apa, tapi hanya ingin bikin gitu ya. Nah itu biasanya ada tuh ego dari kita nih yang ingin membantu ya. Jadi kadang-kadang nggak cukup hanya niat baik aja, tapi juga paham bahwa kita harus berempati juga dengan penerima manfaat. Makanya ini tahap yang paling penting banget teman-teman. Jadi sebelum teman-teman bikin ide, prototype, bikin tes gitu ya, ngetes idenya, jangan sampai kita nggak berempati dulu nih, gitu kan. Ini adalah tahap yang sangat penting gitu ya, untuk kita mengetahui ada apa sih di sini kendalanya, masalahnya, sehingga teman-teman hadir di sana tuh bukan untuk ngerepotin, bukan untuk nyusahin gitu ya, bukan untuk bikin-bikin aja, tapi juga menjawab kebutuhan para penerima manfaat. Begitu. Nah, kita akan pelajari toolsnya hari ini. Nah, tadi aku cerita di awal, ada 2 ya alat bantu empathy map sama user journey map. Nah, ini teman-teman mirip-mirip, tapi kita bisa, mungkin teman-teman bisa pilih nanti mau pakai yang mana, tapi pada dasarnya ini hanya tools aja ya untuk ngebantu kita gimana sih caranya kita bisa berempati dengan penerima manfaat kita. Nah, aku akan putar sebuah video. Sebentar dulu. Aku akan putar sebuah video, di sini teman-teman bisa lihat nanti dan pelajari prosesnya bagaimana program ini menggunakan empati sehingga bisa bisa mendapatkan tahu gitu kebutuhan penerima manfaatnya. Kita saksikan ya bareng-bareng. Kalau ngadat atau nggak kedengeran kasih tahu ya. Hi, I'm Eldal, 32 years old. Although I have cerebral palsy, I do everything I can to conduct myself like everyone else. But in my own home, of all places, I'm surrounded with furniture crying out, cripple. I'd like to sit on a regular sofa without being afraid I won't be able to get up, to open a regular closet, or even to turn on a regular lamp. 1 in every 10 people in Israel is a disabled person. The IKEA Design Vision gave birth to the Disables Project. Smart hacks making IKEA's best-selling items accessible. The project was created in collaboration with 2 NGOs, Milbot and Access Israel,
and started off in the IKEA store with a hackathon of product engineers and disabled people that enabled better understanding of their needs. In the end of the developing process, 13 new products were born, each solving a different accessibility issue, such as sofa elevating legs for easier ascending, lamp button enlargement, special handles for PAX closets, and more. The new products are presented in the world's first accessible living spaces in the IKEA stores. The new models are available for download from the project's website, disables.com, and 3D printing anywhere in the world. So that Eldar, Dina, Pavel, Inbal, Moshe, Tahel, and Liel can also feel comfortable in their own homes like everybody else. Now they should come up with products that assemble themselves. Oke. Nah, aku pengen tanya nih sama teman-teman. Apa yang teman-teman pelajari dari video tadi? Ada yang mau bicara nggak? Oke, Octavia, silakan. Oke, Kak. Perkenalkan, saya Octavia Melania Putri dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi menurut saya, berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, solusi dari masalah itu harus disesuaikan juga dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi jangan membuat inovasi yang misalnya yang unik, yang aneh, tapi tidak memberikan solusi. Lebih baik harus diketahui dulu permasalahannya apa. Seperti itu, Kak. Oke, nah cara si IKEA tadi mengetahui masalahnya, Octavia tahu nggak pakai cara apa? Dengan mereka berempati kepada orang-orang, mereka mencari tahu permasalahan dari orang-orang yang disable dan mungkin mewawancarai dan menganalisis seperti itu, Kak. Oke, thank you Octavia. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan apa yang teman-teman lihat dari video tadi? Ada kelihatan prosesnya ya, mereka berempati dengan cara mereka mengundang, sebenarnya simpel ya, mengundang si teman-teman disable ini datang tadi hackathon, ketemu sama engineer dan sama teman-teman disable di tempat IKEA-nya gitu ya. Jadi sebelum mereka bikin tadi pintunya gitu, mereka bikin tempat buat nyalain lampunya lebih gede, itu mereka datang dulu gitu ya. Cara mereka berempati dulu, mereka ngundang teman-teman disable datang, gimana sih kalau mereka ada di rumah tuh hari-harinya gitu ya. Jadi tadi disebutnya sebagai hackathon di awal-awal tuh ya, mereka datang ngobrol sama engineer-nya. Jadi engineer-nya juga memakai design thinking nih dalam membuat project-project mereka gitu ya. Gimana cara kita cari tahu dari wawancara dan mungkin datang langsung gitu ya, ngelihat langsung bagaimana teman-teman disable ini kesulitannya gitu di rumah seperti apa. Nah, baru dari situ mereka bikin produk gitu. Itu contoh singkat ya dari gimana menggunakan empati dan caranya, bentuknya itu seperti apa ini. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pasti udah tahu ya empathy map bentuknya seperti apa, banyak di internet di luar sana. Nah, yang perlu kita tahu kalau teman-teman ingin membuat sesuatu gitu ya, maksudnya ingin membuat program, teman-teman bisa mulai dari empathy map dan memposisikan diri dari sudut pandang pengguna. Nah, sebenarnya untuk ngisinya, teman-teman bisa wawancara terlebih dahulu dengan penerima manfaat dari solusimu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman maksudnya masih latihan gitu ya, biasanya kita bikin seolah-olah itu kayak verbatim gitu, kayak kalimat yang disampaikan oleh penerima manfaat, oleh orang yang kita bantu. Nah, ini contohnya. Ini empathy map kami juga sadur dari dari internet gitu ya, tapi udah kami bikin jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau pakai juga bisa. Jadi di empathy map ini goal-nya ini kita yang bikin ya, nomor 1 dan nomor 2 gitu. Kita lagi berempati dengan siapa sih gitu. Dan kita tuh pengen mereka tuh melakukan apa gitu ya. Misalnya teman-teman mau datang berempati dengan anak-anak di desa A yang katanya literasinya kurang nih, banyak yang nggak naik kelas gitu misalnya ya. Kita berempati sama mereka.
Nah, kita pengen mereka melakukan apa? Kita pengen mereka mungkin jadi rajin belajar, jadi naik kelas gitu ya. Kita yang bikin goalnya. Karena tujuan dari solusi kita pasti ada goalnya. Nah, tapi kita mau tahu masalahnya apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan empathy map ini untuk cari tahu. Apa yang mereka lihat, di lingkungan sekitar. Mereka tuh ngelakuin apa sih sama orang lain. Mereka tuh ngelihatnya beritanya apa sih gitu. Ini bukan kalimat yang kita tanyakan ya, tapi ini yang harus kita cari tahu. Jadi bukan kita yang nanya, Pak, Bapak lihat apa sih di lingkungan ini? Enggak gitu. Nanti kita akan contohin. Tapi ini yang perlu kita tahu gitu. Nah, kemudian apa sih yang biasa mereka omongin? Perkataan apa yang nanti teman-teman dengar biasanya nih dari mereka? Gitu kan. Teman-teman membayangkan seperti apa gitu kata-kata tersebut. Mereka tuh sering ngomong tentang apa sih gitu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tuh biasanya ngapain sih? Tindakan-tindakan apa yang sering kita lihat? Apakah misalnya tadi, oh ini anak-anak nih pulang sekolah nggak pernah pulang, langsung main gitu misalnya. Nggak pernah ngerjain PR, orang tuanya nggak nyariin gitu misalnya gitu ya. Jadi oh ternyata mereka itu kegiatannya sehari-hari. Kemudian apa yang mereka dengar dari orang lain? Nah, ini kita bisa cari tahu dengan wawancara ya, gitu. Misalnya apa sih yang mereka biasanya dengar? Oh, mereka tuh sering dengar ajakan-ajakan untuk main game baru di warnet gitu. Jadi pada main ke warnet, mereka tuh sering mendapatkan ajakan-ajakan itu dari kakak kelasnya misalnya gitu ya. Itu yang kita cari tahu dengan menggunakan empathy map, kita wawancara. Nah, ini yang kadang yang kesulitan dan capaian ini ya teman-teman, yang terselubung. Kadang-kadang susah banget untuk kita cari tahu gitu. Apa ketakutan mereka, kekecewaan, kecemasan mereka, apa sih sebenarnya kebutuhan mereka, dan apa aja sih yang jadi alasan dibalik tindakan mereka gitu. Jadi ini yang kita juga cari tahu melalui empathy map. Kita tanya. Maksudnya kita nggak literally tanya, tapi kita cara kita bertanya, akhirnya kita dapat jawaban ini. Misalnya, oh ternyata anak-anak ini mikir sekolah itu nggak penting, karena kakaknya aja nggak apa-apa tuh, nggak naik kelas, atau kakaknya juga nanti toh putus sekolah gitu. Dan itu ternyata menjadi kecemasan mereka gitu. Mungkin itu bisa. Atau enggak, sebenarnya mereka tuh pengen apa sih? Oh sebenarnya tuh mereka pengen dapat akses internet supaya bisa belajar dari internet gitu. Siapa tahu itu jadi keinginannya mereka gitu. Nah, itu kita cari tahu juga, teman-teman. Dengan ini kita nggak bisa nebak-nebak ya. Makanya kenapa kita pakai empathy map? Karena kita nggak boleh nebak-nebak. Kita harus tahu. Nah, contohnya ini tadi aku pakai yang apa yang mereka lihat ya. Misalnya kita wawancara adik-adiknya. Kita pengen tahu nih mereka biasanya apa sih yang mereka lihat di lingkungannya. Oh, kita sama kamu biasanya ngapain abis pulang sekolah? Oh, biasanya kita ke warnet, Kak. Ngapain di warnet? Gitu ya. Mungkin, oh ada yang main video game. Kalau aku sukanya nonton YouTube. Oh gitu, nonton apa di YouTube? Oh, itu kan nonton Raffi Ahmad atau Mbak Imo nge-vlog gitu. Jadi kita jadi tahu, oh anak-anak ini ternyata butuh, kenapa suka ke warnet? Karena mereka tuh butuh akses internet. Mereka pengen belajar. Ini nggak cuma butuh 3 ini ya, ini bisa lebih banyak lagi pertanyaannya, tapi ini contoh aja. Untuk gimana kita tahu keseharian mereka. Karena kita akan berempati dengan proses yang dialami penerima manfaat. Kita harus tahu kesehariannya mereka. Gitu ya, sehingga kita hadir membantu membuat kegiatan yang memudahkan mereka. Gitu. Jadi kayak dari contoh video yang tadi, tim IKEA-nya itu berempati dengan proses yang dialami penerima manfaat. Gimana mereka kalau duduk nggak bisa berdiri, gitu. Gimana kalau buka pintu tuh susah, gimana kalau buka lemari itu terlalu kecil nggak bisa, gitu. Itu berempati dengan proses yang dialami penerima manfaat. Nah, itu bisa digunakan melalui empathy map. Sampai sini dulu, ada yang ingin bertanya, teman-teman, tentang penggunaan empathy map? Silakan, raise hand boleh, di kolom chat boleh. Oh, oke, ada yang bertanya. Lutfi, silakan Lutfi. Halo Kak, saya ingin bertanya sedikit nih. Tapi saya izin off cam ya, gak enak. Apa?
tadi kan mengenai empathy map gitu ya. Tadi pada akhirnya ada proses yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, di dalam sebuah wawancara tadi yang kakak sampaikan itu untuk tingkat objektivitasnya gitu Kak, mengenai data yang disampaikan oleh narasumber itu harus seperti apa ya Kak? Karena indikatornya pun gitu nanti untuk sasaran itu betul-betul membutuhkan satu hal gitu ya yang disebutkan oleh kakak tadi, misal contohnya tadi tingkat literasinya kurang, itu seperti apa gitu Kak? Paling itu aja sih. Oke. Terima kasih. Thank you Lutfi. Nah, pertanyaan Lutfi bisa aku jawab nanti setelah ada materi lagi ya. Tadi kita harus ngelihat dari mana sih gitu kan, sehingga kita tahu objektifnya program kita gitu ya, ingin membantu di sebelah mana. Itu bisa nanti aku akan jelaskan ya Lutfi di ini penjelasan selanjutnya. Oke, kalau belum ada aku lanjut ya. Nah, tadi udah. Nah, ini ada tools yang kita bisa gunakan juga. Teman-teman bisa combine ya. Pakai user journey map. Ada 5E di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari yang pertama nih ya. Di sini kita bisa melihat gimana sih cara. Jadi user journey map ini dipakai kita ngebayangin gimana ketika penerima manfaat menggunakan solusi kita. Menggunakan solusi di sini mungkin bisa dibilang menjalankan program kita. Bagaimana penerima manfaat akan mengenal solusi kita? Apa yang akan membuat mereka tertarik ya? Gitu ya. Itu pertama. Kedua, gimana mereka nanti berinteraksi. Nih, antar ini berarti baru mulai nih ketemu sama solusi kita. Di mana mereka akan mulai gitu. Yang ketiga, engage. Apa saja yang terjadi saat mereka menggunakan solusinya. Gimana ya kira-kira nanti kalau aku bikin solusi ini nanti seperti apa ya proses yang dialami oleh si penerima manfaat. Exit, bagaimana mereka mengakhiri interaksi dengan solusi. Kira-kira apa ya kesan yang mereka ingat. Nah, extend, apakah kita mau pengguna ini kembali atau user atau si penerima manfaat, gimana caranya bisa tetap terhubung. Nah, aku menyarankan teman-teman bisa menggunakan ini dipadu ya dengan tadi pakai empathy map. Kemudian udah mulai tahu nih udah mulai kebayang kerangka programnya gitu ya. Coba deh teman-teman taruh di sini supaya bisa lebih detail lagi. Oke, misalnya kita bikin warnet belajar gitu ya misalnya ya. Oke, gimana caranya mereka tahu ada warnet ini? Gimana nanti mereka akhirnya masuk ke warnet ini tapi mereka juga belajar? Gimana nanti mereka menggunakan internet di sana gitu ya? Apa yang tidak boleh, apa yang boleh? Nah, setelah mereka selesai, apa ya kesan yang ingin kita timbulkan? Oh, di tempat ini kita tuh bisa nonton video tapi video pembelajaran. Oh, di sini kita bisa dapat akses ketemu sama kakak-kakaknya misalnya gitu ya. Nah, itu kita bayangkan dulu bagaimana nanti proses si anak-anak ini menerima solusi dari kita. Nah, kita mau dong pengguna kita kembali, gimana caranya supaya tetap terhubung gitu. Oh, kita bikin program ini buka setiap Senin sama Jumat aja gitu. Jadi mereka tetap datang, tetap terhubung dan bisa terus belajar gitu. Itu contoh. Nah, teman-teman bisa menggunakan user journey map ini menjadi salah satu cara membayangkan bagaimana solusi kita itu bisa dipakai oleh penerima manfaat. Aku ada satu video lagi. Ini aku akan banyak tanya tentang video ini. Jadi teman-teman bisa saksikan ya dengan seksama. Nanti kita akan bahas. The immunization history of a child. It's what doctors the world over refer to and check which vaccine is due. But this... Sorry. Aku full screen dulu ya, sebentar. The immunization history of a child. It's what doctors the world over refer to and check which vaccine is due. But this is Afghanistan, a land with the world's worst infant mortality rate, where traditional biases and remote areas mean doctors have to work without proper immunization history.
We are facing a lot of challenges due to high level of illiteracy and different traditional beliefs in the community. To counter Afghanistan's traditional bias against immunization, we turn to another tradition. This little bracelet is a common sight in Afghanistan, a lucky charm that protects Afghan newborns from evil forces. Today, this bracelet protects from much more. This is the immunity charm, a simple thread with colored beads that are messages from doctors to each other and to the people of Afghanistan. Each colored bead is code for a specific vaccine. With every vaccination, doctors add the corresponding bead to the bracelet, a reminder of a baby's immunization history worn by the baby. Requiring just 1-hour training programs, the immunity charm has excited the healthcare community in Afghanistan and beyond. I'm really excited about the immunity charm because it turns culture into incentive and a bracelet into long lineups of mothers and children at vaccine clinics. On one side, this is in line with the traditional beliefs of the community. On the other side, it would remind the healthcare provider which vaccines are implemented. On seeing the pilot's success, the government will be extending the immunity charm to other provinces, helping thousands of infants complete their vaccination schedules. The Afghan immunity charm, making immunization into a tradition. Oke. Ada yang bisa kasih pendapat tentang video yang kita tonton? Gimana menurut teman-teman? Ini siapa produk atau programnya di sana nih, di India? Ada yang mau bicara tentang inisiatifnya? Kalau menurut aku pribadi ini keren banget sih, memadukan unsur kesehatan dengan budaya ya, yang kita nggak pikir bakal bisa dilakukan. The immunization history of a... Nah, ada teman-teman yang mau berkomentar tentang videonya? Yuk komen nih, bagus nih videonya. Karisya, ya. Ya, silakan Karisya. Ya. Kalau menurut aku tadi, yang paling terngiang itu kalimat terakhir. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Oh, nggak kedengeran. Iya nggak sih? Udah masuk belum suaranya? Oh, udah. Sorry. Aku kecilin ini audionya. ya bisa. Silakan Tisha. Oke. Kalau menurut aku tadi, yang paling teringat itu kalimat yang terakhir itu sih, yang making immunization to be a tradition. Jadi dari yang tidak adanya catatan imunisasi karena ya kartu vaksinnya hilang atau ibu-ibunya kayak nggak mau datang, akhirnya nggak mau datang lagi untuk imunisasi. Akhirnya dokter-dokter di sana itu kayak bikin penanda pakai yang gelang tadi, dan ibu-ibunya tuh suka, jadinya mau gitu datang ke klinik untuk imunisasi gitu. Oke. Jadinya bisa menandaikan siapa yang udah imunisasi, siapa yang belum gitu. Kalau pakai user journey ini kira-kira gimana jawabannya, Risha? Kapan mereka mengenal solusi itu? Apa yang membuat mereka tertarik? Kalau dari user journey ini tadi apa yang membuat si ibu-ibu ya, berarti ya penerima manfaatnya, benar nggak sih? Iya. Kalau dari penerima manfaatnya kan yang ibu-ibunya ya. Mereka itu suka karena tertarik sama warna gelangnya itu ya. Ya sih kalau aku tadi mendengarkan gitu. Jadinya mereka tertarik terus ya mau gitu untuk mendapatkan gelang itu, akhirnya dia imunisasi gitu. Iya, dan gelang itu ternyata apa? Arti gelangnya. Arti gelangnya itu tadi ini Kak, lucky charm. Oh iya ya, lupa. Lucky charm. Kenapa sih ibu-ibu tuh mau? Bukan hanya warnanya saja, tapi karena itu lucky charm. Jadi setiap anak di India tuh punya gelang itu untuk keberuntungan ya.
Jadi apa ya, tradisi, part of the tradisi mereka gitu. Jadi karena ini gelangnya biasa dipakai, ya udah kita pakai, masukin aja gitu ya warna-warna yang tadi itu di situ. Nah, terus gimana mereka interaksi dengan solusi? Mungkin ada yang mau jawab lagi, teman-teman? Di sini yang lain selain Risha? Bagaimana mereka berinteraksi dengan solusi? Mungkin Hikmah boleh bantu jawab. Yang kedua, enter. Pas mereka berinteraksi. Maaf Kak, tadi pas putar video sinyal saya masih. Oh, oke. Iya. Oke. Wah, jadi nggak kelihatan ya tadi ya videonya ya? Putus-putus Kak. Oh, putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba ditonton lagi ya. Kalau dari yang lain mungkin Denisia, gimana tadi ibu-ibu itu berinteraksi dengan solusinya? Dari video tadi, pas apa ya, ngelihat gitu. Ada gelang ini, jadi gimana? Denisia bisa jawab? Ya Kak. Iya. Saat tadi si ibu-ibu itu dapat gelangnya buat anaknya, tadi di video itu kelihatan nggak gimana mereka berinteraksi dengan gelang itu? Apa kita mau nonton lagi videonya? Oh, oke. Kalau ini ada Chandra, ya boleh Chandra. Halo Kak, apakah suara saya masuk? Masuk. Jadi setelah saya tonton tadi videonya, setelah ibu-ibu itu mendapatkan jimat, maksudnya lucky charm-nya itu, mereka saling meng-compare dengan ibu-ibu lainnya, Kak. Dan itu membangun kepercayaan di antara komunitas bahwa si inisiator yang memberikan lucky charm itu bisa membangun kepercayaan melalui unsur budaya mereka, Kak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Thank you. Iya, membandingkan terus habis itu mereka juga ini ya, bikin antrian gitu ya, jadi ngantri orang-orang gitu ya, dan jadi saling cerita sama tetangganya, sama temen, sama saudara-saudaranya gitu ya. Jadi itu proses masuknya. Nah, kemudian engage apa yang terjadi tadi ya, jadi bikin ngantri gitu kan. Ternyata orang-orang tuh jadi mau dapetin si lucky charm itu sebenarnya gitu. Tapi vaksinnya tuh juga kan tadi masih bias ya. Jadi tradisi di di India sih, di Afgan ya. Di Afgan tadi tuh orang tuh banyak yang menolak, intinya gitu, menolak vaksin. Nah, karena ada si lucky charm ini jadi membuat mereka mau gitu. Jadi lucky charm dengan vaksin tadi dijadikan kolaborasi lah gitu. Nah, exit di sini nggak berakhir begitu aja kan, tadi masalahnya itu adalah si kartu vaksinnya yang hilang ya. Jadi kita nggak tahu nih anak udah divaksin di apa gitu. Jadi dengan adanya gelang itu mereka jadi inget terus untuk vaksin gitu ya. Jadi gelang di sini tuh sangat berperan banget ya gitu. Dan interaksinya nggak hilang gitu aja, tapi tetap dibawa. Nah, itu dibawanya nanti masuk lagi pas ketemu sama dokternya. Nah, di extend ini yaitu tadi ingin si ibu-ibunya jadi pengen balik lagi kan, tetap terhubung akhirnya sama pihak dokter, sama pihak mungkin puskesmas atau posyandunya gitu di sana ya. Jadi mereka tetap mau terus nih nambahin tadi warna-warna ikonnya supaya sampai lengkap gitu, supaya anaknya diimunisasi sampai lengkap juga sebenarnya tujuannya. Gitu teman-teman. Jadi user journey ini bisa ngebantu teman-teman ya untuk nanti berinteraksi dengan solusi yang teman-teman berikan untuk penerima manfaat. Nah, ini mungkin udah dibahas juga di design thinking. Aku lihat bahwa ada yang namanya problem statement ya. Jadi hasil akhir dari kita gunain empathy map atau user journey map adalah kalau aku bilangnya point of view statement. Atau mungkin teman-teman tahu kemarin tuh istilahnya problem statement ya di kelas design thinking. Jadi kita perlu cari tahu nih, oke, kita udah bikin empathy map. Jadi sebenarnya
kita udah kenal ya sama deskripsi pengguna atau usernya gitu, penerima manfaat lah bahasanya. Ternyata tuh mereka apa? Mereka tuh ternyata butuh cara untuk kata kerja apa? Karena kebutuhan psikologis yang tidak langsung kelihatan atau surprising insight. Nah, ini yang kadang-kadang nggak kelihatan, nggak bisa, butuh banyak empathy map mungkin ya, butuh banyak interview, wawancara untuk mengetahui, butuh banyak riset juga untuk mengetahui sebenarnya tuh di balik itu tuh ada apa sih gitu, kenapa sih mereka tuh nggak mau divaksin gitu kan, kenapa sih mereka anti banget, dan kira-kira apa ya yang menjadi kebutuhan psikologisnya si ibu-ibu ini, tapi nggak kelihatan nih gitu, lihat langsung tuh kita nggak tahu gitu. Nah, jadi aku perdalam lagi kebutuhan psikologis yang tidak langsung kelihatan tuh apakah maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari namanya nih 16 Basic Desires. Jadi ada hal yang 6 kebutuhan psikologis yang sebenarnya tuh nggak kelihatan ya gitu. Jadi kita bisa ambil di sini ada tentang power, independence, curiosity, acceptance, order, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi ternyata penerima manfaat itu ada hal yang terselubung gitu yang nggak kelihatan gitu. Nah, kalau dari video yang tadi teman-teman kebayang nggak kira-kira kebutuhan psikologis si ibu-ibu itu yang tidak langsung kelihatan apa sih? Sehingga mereka akhirnya mau menerima si gelang tadi sebagai solusinya gitu. Apakah mereka butuh power? Apakah mereka butuh independence? Mereka butuh curiosity? Apakah karena mereka butuh acceptance, diterima gitu ya, appreciated? Ataukah mereka butuh order, dibantu gitu ya untuk di-prepare? Ataukah mereka mau tuh karena honor gitu ya, mereka merasa terhubung gitu dengan budaya, dengan keluarga gitu, atau idealism, atau karena mereka kebutuhan untuk merasa ada social justice, ada keadilan sosial, atau mereka butuh social contact, mereka butuh terhubung dengan orang lain, ataukah karena family, atau karena apa nih? Ini sebenarnya udah kelihatan banget. Oke, dari Kak Ugas, honor, social contact, tranquility. Ya, yang paling kelihatan honor ya. Jadi mereka butuh kebutuhan psikologis yang tidak kelihatan adalah mereka butuh untuk dari segi budaya ya. Jadi ada kebutuhan untuk solusinya ini mengikuti dengan kebudayaan atau kebiasaannya mereka. Gitu. Itu nggak kelihatan kan, mereka nggak mau pakai itu, mereka nggak mau pakai kartu-kartu karena mereka nggak lihat manfaatnya, mereka nggak suka tentang vaksin, tapi begitu dimasukin gitu ya, ternyata ada kebutuhan untuk terhubung dengan kebudayaan mereka gitu. Nah itu nggak kelihatan kalau kita nggak melakukan proses empathy. Contoh lainnya ini yang menarik juga, cuman ini videonya agak susah diputar. Ini mengenai di Afrika ya, jadi ada sebuah center gitu ya, kayak Karang Taruna gitulah ibaratnya. Nah ini menarik banget karena di situ ada masalahnya adalah anak-anak perempuan di sana itu ada permasalahan tingkat kehamilan remajanya tinggi gitu ya. Jadi bahaya kan. Nah, jadi NGO di sana itu mereka menyasar ke perempuan-perempuan remaja. Nah, mereka tuh kalau belajar tentang sex education tuh malu gitu. Mereka tuh ngerasa ngapain sih gitu. Mereka tuh ternyata butuh rasa nyaman dan aman untuk mempelajari kontrasepsi karena mereka takut dikucilkan oleh komunitasnya. Nah, POV statement ini dapat berkat ini ya, kita berempati dan akhirnya bikin si NGO-nya di sana itu bikin ini kayak satu tempat salon gitu ya,
tapi di situ ngomongin tentang kontrasepsi, tapi sambil ngutek, sambil apa ya kayak di salon lah gitu ya perempuan-perempuan. Jadi mereka merasa nyaman dan aman bersama perempuan-perempuan lainnya untuk mempelajari kontrasepsi gitu. Teman-teman nanti bisa buka, aku coba share ya page-nya. Cuman ini videonya agak susah, tapi kurang lebih namanya dari inisiatifnya dari idea.org. Ini bagus banget. Jadi mereka bikin salon ya, the nail salon where girls can safely plan their futures gitu. Di sini jadi mereka tuh di Zambia ya, jadi itu mereka bisa bikin belajar tentang sex education, tentang kontrasepsi itu di salon ini, si Diva Center ini gitu. Nah ini tuh mereka bikin, nah mereka tuh belajar tapi sambil kutek gitu ya, gitu. Dan ini Diva ini ya bisa dibilang sukses ya, karena teman-teman perempuan di sana, remaja-remaja perempuannya tertarik lah ya, siapa yang nggak mau ke salon gitu. Nah ini POV statement tadi itu terjawab, akhirnya mereka tahu, oh mereka tuh butuh ngerasa nyaman, berarti mereka butuh satu tempat yang dimana mereka tuh ngerasa tidak terintimidasi, tidak dikucilkan oleh masyarakatnya gitu ya. Jadi mereka willing untuk hadir atau datang ke Diva Center ini. Coba kita lihat ya, videonya bisa diputar nggak? Nih aku tadi coba agak susah sih. Nanti aku bisa kasih linknya, teman-teman bisa nonton sendiri ya, dan ini menurut aku inisiatif yang keren banget gitu. Nah itu tadi ya, jadi dari teman-teman bisa nanti bikin POV-nya ya dari video yang Lucky Charm tadi. Deskripsi pengguna, butuh cara untuk apa, karena kebutuhan psikologisnya apa. Tadi udah aku kasih tahu sedikit. Nah, ini jadi nanti mungkin jadi PR aja ya buat teman-teman bikin POV statement dari video Lucky Charm tadi. Mungkin tadi ada yang belum nonton. Nah, coba teman-teman bikin POV-nya nanti seperti apa. Gitu. Nah, terakhir ada satu video juga yang menurut aku bagus banget untuk dipelajari ya, teman-teman, dan ini juga namanya riset, namanya bikin solusi itu nggak langsung jadi ya. Kalau yang tadi aku lihat-lihatin tuh yang udah jadi, tapi prosesnya pasti nggak seperti itu. Nah di video berikut ini teman-teman bisa lihat bagaimana kita berinteraksi dengan solusi dan bagaimana kita bisa improvisasi dengan solusi. Silakan ditonton. First moved to Cambodia, I lived in a rural village, and it took a little bit of time before people got used to this sort of foreigner wandering around. Initially, I was here to search for a remedy to a problem, anemia, caused by a lack of iron in the blood. It causes dizziness and weakness. It breeds complacency and lethargy. Kids can't concentrate in school. It also causes premature births and problems during pregnancy for women. Nearly 2 out of 3 children are anemic. But this piece of metal has the power to stop it all. My challenge was to find a way to supplement the typical Cambodian diet of fish and rice. I knew that iron pills and other iron treatments weren't really affordable by many people in the villages. In my search, I found that cooking in a cast iron pot can release iron into the food, and that iron is then absorbed in the diet. But I realized that most Cambodian women use aluminum pots because they're cheaper and lighter. And then I got to thinking, what if I could get them to put this chunk of iron in their pot? It would be a simple, cheap, and accessible treatment that even the remote villagers could use. But my simple solution had one big problem. I found that the women were hesitant to add this sort of ugly piece of iron into their pots. I found that the iron blocks came in very useful, but just not in the pots. And so I realized I had to dig a little bit deeper.
I searched for everything. I looked at sayings and beliefs. I looked at rituals. Anything that would give me a better understanding of Cambodian culture. And then I landed this, a symbol of good luck. I think I was a little bit shocked when I found out how positive the findings were. In the test areas, anemia has pretty much disappeared altogether, which is absolutely astounding. It was far exceeded what we had expected. We're hoping that this little fish holds the key to treating anemia across the region and beyond. Definitely one lucky fish. Oke, keren ya inisiatif ininya solusinya. Ada yang mau berkomentar dari video tadi? Apa yang teman-teman pelajari? Silakan. Ada yang mau bicara? Boleh raise hand. Ada siapa nih yang belum bicara tadi? Mungkin aku panggil Syifa Adiba. Ada? Maaf Kak, di saya itu videonya cuman kayak potongan gambar-gambar gitu, jaringannya kayaknya kurang itu. Ini ya, patah-patah ya? Iya. Oke, jadi aku ini ya. Jadi videonya tadi itu tentang di Kamboja, di daerah yang di satu desa gitu ya, tingkat aneminya tinggi. Nah, anemia ini berbahaya. Kenapa? Karena anak-anak jadi sulit konsentrasi, ibu hamil juga bahaya ya, karena bisa melahirkan anak-anak yang kekurangan gizi gitu, stunting bahkan juga bisa gitu. Nah, gimana caranya? Ternyata di sana itu mereka tidak terbiasa, biasanya nyari untuk zat besi makan ini ya, yang mengandung zat besi gitu ya, tapi kebanyakan di sana mereka makannya ikan gitu, nasi gitu, jadi susah nih untuk nyari zat besinya. Oh, gimana sih caranya untuk makan daging susah gitu ya, dan ini kan di rural area juga gitu. Oh, ternyata bisa pakai, kalau teman-teman tahu ada alat makan itu yang dari besi gitu ya, cast iron. Tapi nggak semuanya mampu beli cast iron, mahal tuh cast iron-nya gitu. Jadi apa namanya yang mereka lakukan, yang mereka pakai itu justru aluminium. Nah, aluminium tuh nggak mengeluarkan zat besi dong. Akhirnya dia bawa si besi tapi kotak gitu besinya. Nah, besi kotak itu kalau dimasukin ke dalam wajan gitu ya, ketika masak, orang aneh gitu ya, ini ada besi gitu kan. Ternyata pada nggak mau dipakai buat iniin pintu lah, taruh di atas lemari, nggak dipakai. Nah, si pembuat solusinya ini, mereka akhirnya bikin bentuknya jadi ikan. Kenapa ikan? Karena ikan ternyata tadi membawa simbol simbol luck juga ya, simbol keberuntungan juga gitu. Begitu besinya dibikin jadi ikan, baru mau dipakai gitu sih kurang lebih. Nah, kalau dari Kak Uga tadi benar-benar menyelami karakter area di tempat kita turun, benar. Jadi cari tahu di sini tuh kebiasaannya apa, budayanya seperti apa. Nah, itu kalau kita nggak langsung turun, langsung bicara itu akan susah, teman-teman. Kalau kita tidak berempati dengan orang-orang di sana, memahami budayanya mereka tuh susah. Oke, nanti ya aku share ya. Aku nggak nemu di YouTube sih soalnya, tapi nanti coba ya aku cari. Aku masukin di Drive. Gitu. Ada lagi yang mau sharing apa yang dipelajari dari video tadi? Silakan. Siapa nih ya yang belum bicara? Kak Sandra. Halo Kak. Halo, tadi nonton videonya nggak Kak? Kalau di aku sih agak nge-lag juga Kak, sama kayak Kak Syifa tadi. Kayak potong-potongan gambar gitu. Oh, oke. Siapa yang bisa berhasil kalau gitu? Yang berhasil tadi Octavia. Oke, boleh Okta
Oke, di-share. Kak. Jadi berdasarkan video yang saya tonton, orang relawan ini membuat solusi dengan pendekatan budaya yang ada di sana, supaya orang-orang di sana itu pada percaya, pada menerima dari solusi dari seseorang ini. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang bagus ya, langkah yang luar biasa, dan langkah yang inovatif, sehingga para target itu bisa mendapat solusi yang baik. Seperti itu. Iya. Karena langsung mengakar karena kebudayanya ya gitu. Memang yang tadi video-video yang aku tunjukin banyak ya menyentuh budaya ya. Karena udah jadi kebiasaan, ada simbol yang mengartikan sesuatu. Nah, itu ternyata bikin orang-orang mau. Nah, kita harus tahu nih nanti di daerah teman-teman nanti itu orangnya seperti apa. Apakah memang kental kebudayaannya atau justru kental juga gotong royongnya gitu ya, selalu bareng-bareng atau justru individualis. Nah, kita harus tahu juga nih gimana caranya nanti solusi dari teman-teman itu bisa dipakai. Nah, user journey map tadi itu teman-teman bisa pakai. Kapan ya mereka nanti akan ketemu solusinya. Kalau teman-teman bingung ngerjainnya berarti ada yang belum jelas. Nah, itu bisa lagi wawancara lagi, riset lagi ke lapangan. Gitu teman-teman. Sampai teman-teman bisa akhirnya oke, ini kayaknya udah bisa dipakai nih prosesnya gitu. Itu kayaknya dari aku, semoga cukup jelas ya teman-teman. Mungkin nanti bisa aku share lagi konten ininya, videonya. Jadi teman-teman bisa nonton lagi gitu ya. Mungkin refleksi aja, pertanyaan terakhir dari aku. Teman-teman belajar apa hari ini, dan dari materi yang aku sampaikan teman-teman akan belajar apa nih yang akan teman-teman lakukan gitu. Boleh diketik di kolom chat ya. Kalau bisa teman-teman semuanya nih ngetik. Jangan 1-2 orang aja biar aku tahu udah terjawab nih hubungannya empati dengan program sosial misalnya gitu. Silakan untuk diisi apa yang teman-teman pelajari tadi dari materinya, terus apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Mungkin sambil menunggu nih Kak Asa, kira-kira waktunya kan juga udah habis nih untuk pemaparan materi. Kira-kira dari Kak Asa sendiri mau membantu teman-teman magang ini untuk praktek singkatnya mengenai apa nih? Sebenarnya tadi aja sih pertanyaan-pertanyaan dari aku aja sih, yang utamanya yang ini ya tadi bikin POV statement ya. Yang ini sih bikin POV statement dari video yang ini. Gitu. Kita ada breakout room atau ada waktu gimana, Khoir? Iya Kak, bisa kita breakout room aja. Nanti waktunya buat teman-teman 20 menit untuk membuat POV tadi. Lalu nanti teman-teman nanti setelah selesai membuat POV-nya bisa presentasi, nanti saling membahas, dan Kak Asa juga bisa kasih tanggapan di sana Kak. Oke. Berarti aku mungkin bisa share videonya ya. Iya, boleh Kak. Oke, sebentar. Boleh sambil ditulis ya tadi refleksinya teman-teman. Kak, kayaknya ada yang nanya deh, ini Hikmah. Mungkin Khoir bisa bantu baca. Oh iya. Oh, Hikmah nanya nih Kak, mengenai menciptakan solusi. Saat kita ingin menciptakan solusi, yang dibutuhkan adalah kepahaman terhadap budaya daerah tersebut, apa yang dibutuhkan, apa yang jadi definisi. Kayaknya yang tadi refleksi, Kak. Iya, refleksi. Sorry. Thank you, Hikmah. Wah, mantap nih Hikmah, udah selesai kasih refleksinya. Lutfi juga udah kasih refleksi nih. Asa mau nanya dong. Bagaimana kita tahu POV ini tuh pas, tepat, cocok buat mereka gitu?
Sebenarnya POV itu kan proses ini ya Kak, kita nggak akan tahu sih kalau belum kita lakukan ya, jawabannya itu. Jadi ini tuh kayak ibaratnya rancangan gitu, jadi rencana kita. Seperti ini loh nanti alur penerima manfaat itu bertemu dengan solusinya. Gitu. Ini emang proses masih empati, masih di tadi Kak, masih di kalau di design thinking tuh dia masih di empathize. Masih di satu ya? Masih di satu. Jadi emang harus di prototype ya. Apa sih tadi step selanjutnya harus di define, ideate. Ya, di ideate terus di prototype gitu. Baru di situ tahu jawabannya. Nah, nanti kan kalau di sorry aku coba share lagi. Kalau di sini itu dia bisa balik lagi kan. Kalau misalnya ternyata kayaknya salah nih testingnya gitu. Jadi bisa balik lagi ke empati atau ke define, mungkin ada proses yang salah gitu. Makanya ini langkah-langkahnya tuh sebenarnya bisa balik-balik lagi. Jadi jangan khawatir ketika tadi ternyata pas udah dites ya kayak si yang tadi zat besi ikan dari besi itu gagal, karena mungkin mereka belum empati nih, belum tahu nih tentang budayanya, belum riset lagi gitu tentang orang-orang di daerahnya gitu. Jadi bisa lagi Kak balik lagi gitu. Kalau di Indo Relawan sendiri mungkin ada nggak sih, mungkin ya ini kan waktu yang udah pernah dilakuin, terus kayak butuh berapa lama untuk sampai ini kayaknya udah solving problem gitu, si program yang kita tawarin. Kita kalau Indo Relawan mungkin memang nggak langsung ke masyarakat ya Kak, kita kan ke relawan ya. Gitu. Yang paling simpel sih sebenarnya ketika misalnya kita mau bikin, anggap aja kita mau bikin training gitu ya, training untuk teman-teman komunitas gitu. Kita nggak bisa tahu kalau mereka tuh butuhnya apa sih gitu. Kalau kita nggak interview, kalau kita nggak bikin kayak kuesioner, kita nggak interview wawancara, kita bikin list pertanyaannya gitu, kita nggak tahu kalau mereka ternyata mau belajar tentang manajemen relawan, manajemen relawan mereka ternyata mau belajar tentang hal A, B, C, D gitu. Nah itu sih simpelnya sih seperti itu Kak. Jadi sebelum kita bikin kelasnya ada proses untuk risetnya, ada proses untuk wawancara atau apapun lah gitu yang teman-teman lakukan sebagai data gitu. Kalau enggak kita ya berdasarkan asumsi aku aja kan, Indo Relawan nih komunitas sih butuh ini gitu. Iya. Atau enggak mereka maunya pokoknya pembicaranya ini aja gitu. Kita nggak pernah tanya gitu. Itu sih sesimpel itu sih Kak. Oke. Wah teman-teman udah banyak nih yang jawab. Menciptakan, mungkin aku baca ya tadi, hikmah udah, solusi apa yang dibutuhkan. Oke, menarik nih, apa yang jadi definition of happiness di daerah tersebut tuh bisa juga coba dicari tahu apakah memang ini definition of happiness, apakah memang itu mendorong yang dibutuhkan ya Kak, itu perlu dicari tahu juga gitu. Apakah itu memang menjadi budayanya si daerah tersebut. Lutfi bilang solusi yang akan dihadirkan itu perlu adanya pandangan secara objektif dari penerima solusi sehingga solusi yang dihadirkan dapat diterima. Oke, thank you. Betsy, POV statement, empathy map, vision journey map, bagaimana memahami melakukan pendekatan yang dapat sesuai atau berdekatan dengan target. Betul, empati itu berhubungan erat dengan perilaku sosial yaitu budaya, apalagi masyarakat yang kental dengan tradisi. Dengan mengetahui perilaku budaya setempat, kita berhasil mengetahui empati, kita bisa berempati ya dengan masyarakatnya. Ya, Syifa bilang penting menentukan bagaimana keberhasilan dari solusi yang akan kita berikan dari empati, tepat sasaran, setuju, manfaatnya dapat diterima. Oke, mencari solusi dari Chandra, mencari solusi dengan kebutuhan si penerima manfaat, dengan cara mengundang orang-orang melalui penglihatan secara langsung, sudut pandang pengguna. Kita dapat mengetahui tools yang digunakan bisa dengan user journey atau empathy map. Betul. Oke, keren-keren nih udah pada jawab. Nah, aku mungkin mau kasih kalian tadi ya Kak, mau ada breakout room ya. Ini aku kasih videonya yang tentang apa tuh tadi namanya video Lucky Charm tadi di Afgan. Teman-teman bisa buka harusnya file video itu dan buat POV statement-nya. Gitu ya.
Kalau masih belum jelas, ini mungkin bisa di screenshot ya. Bentar. Nah, ini aku full screen. Jadi yang perlu dicari kalimatnya ini ya teman-teman. Penggunanya siapa, butuh cara untuk apa, karena apa. Itu ya. Kita bikin POV statement-nya ini. Boleh di screenshot dulu. Nah, satu udah. Kemudian ini ada 16 basic desires. Jadi untuk mengisi surprising insight, kebutuhan psikologis yang tidak langsung kelihatan. Aku udah kasih clue tadi ya, kelihatan dari mana nih dari 16 gitu. Yang paling kelihatan sehingga mereka mau menggunakan solusinya. Itu boleh di screenshot. Oke. Udah sih. Kalau mau screenshot ini contohnya juga boleh. Gitu. Ini contoh membuat POV statement. Ini tadi penggunanya. Ini tadi kata kerjanya ya, mereka apa? Oh, mereka merasa nyaman dan aman ketika mempelajari kontrasepsi. Karena apa? Karena mereka ketakutannya, oh ternyata mereka ada fear, ada ketakutan, mereka tuh takut dikucilkan oleh komunitasnya. Oke, dari sini cukup jelas nggak Kak Khoir petunjuk? Oh iya. Oh, belum dibuat publik. Sorry, wait ya. Aku buat publik dulu ya, bentar. Oke, sudah. Oke. Mungkin Kak Uga bisa bantu untuk breakout room-nya, Kak? Bisa. Berarti langsung 2 kelompok ya? Iya, langsung dibagi Cianjur sama Pamekasan. Oke, ini teman-teman mencari POV-nya akan diberikan waktu selama 20 menit ya, teman-teman. Nanti 10.40 teman-teman udah harus mempresentasikan hasil dari praktik tadi. Gitu. Oke, mungkin bisa dimulai, Kak Uga, breakout room-nya. Sudah dikirim. Udah masuk kayaknya. Udah ya? Oke. Kak Uga, di saya belum muncul notif breakout-nya. Sebentar, siapa lagi yang belum masuk ya? Lutfi, Kak. Hehe. Sorry Lutfi. Kak Asa mau main-main ke grup? Boleh ya? Iya, aku masukin ke... Aku bisa masuk sendiri, Kak. Oh iya, sok. Soalnya aku jadiin co-host. Oh iya, thank you. Bentar ya, aku sambil ngunyah dikit. Ngunyah, minum dulu, Kak. Iya, tadi sambi.
Kak Hoir sampai jam berapa ya? Breakout room-nya sampai jam berapa ya? Iya, ini Kak, sampai 40. Oh, dikit lagi. Oke. Iya. Aku reminder ya. Tadi aku udah mampir bentar. Oke, waktunya untuk diskusi sudah berakhir ya. Kak Uga udah bisa dimatiin ya breakout room-nya? Udah dari tadi, lagi panggil 3 second lagi pada balik. Oke. Masih ada 2 orang lagi ya yang belum balik. Gimana diskusinya? Tadi aku mampir sebentar. Seru-seru nggak? Nah, karena diskusinya sudah selesai nih, mungkin dari teman-teman perwakilan bisa memaparkan nih hasil diskusi tadi sama teman-teman kelompoknya. Boleh dong dari tim Cianjur dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa saling menanggapi dan Kak Asa juga bisa menanggapi nih hasil dari diskusi teman-teman. Boleh. Cianjur. Ayo dari tim Cianjur. Siapa nih tim Cianjur yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya? Ya, Cianjur ceria. Ada yel-yelnya Kak Uga. Nggak ada ya? Siapa aja nih Kak yang di Cianjur ceria? Denisha di mana Denisha? Di Cianjur apa Pamekasan? Cianjur ceria itu ada Lutfi, Okta, Betsy. Halo Kak. Ayo nih. Ya. Kayaknya dari kemarin Cianjur ceria mulu deh Kak yang duluan. Gantian. Dilempar. Protes. Udah diskusi juga gitu soalnya. Boleh. Siapa deh? Yaudah Pamekasan dulu deh. Ayo, Siap. waktunya nggak banyak loh. Ayo Pamekasan. Risha dari mana Risha? Pamekasan atau Cianjur Risha? Pamekasan kan nih Risha? Dari Pamekasan, Kak. Oh, pas banget. Mungkin Risha yang mewakili teman-temannya atau sama siapa lagi? Ini saya nebak loh tadi. Ayo Risha, boleh dipaparin hasil dari pembahasan POF-nya. Kalau tadi kita diskusi bentar itu ya, sebenarnya kita bingung. Kita kayak mikir ada 2 POV gitu dari dari si dokter yang ada di desa itu sama yang dari ibu-ibunya gitu. Terus kalau yang POV pertama yang dari dokter desa, yang kan dari yang waktu awal itu para dokter anak di desa Afghanistan itu membutuhkan cara untuk memberikan catatan data kepada anak-anak yang sudah vaksinasi karena para ibunya itu sering menghilangkan catatan tersebut kan, yang menyebabkan
mereka nggak mau balik lagi untuk vaksin gitu. Kalau yang POV pertama. Ya. Bentar. Mau baca dari teman-teman. Terus kalau yang POV keduanya kan dari para ibu. Nah, kalau para ibu di desa Afghanistan itu membutuhkan cara untuk melakukan vaksinasi kembali di klinik karena sering menghilangkan catatan vaksinasi. Gitu. Oke, keren ada 2 POV, wah. Ini Agustina ketawa-ketawa nih Kak. Mungkin mau nanggepin, mau nambahin kayaknya. Enggak, lucu aja karena kita tadi juga sebenarnya waktu Lutfi ngelempar ke kita lagi diskusi. Waduh. Atau nih siapa nih? Oh, Chandra mau nambahin. Mungkin Chandra bisa menyuarakan aja nih. Gimana Chandra? Kak, izin masuk. Jadi sama sih Kak, kita sebenarnya lagi bingung gitu Kak sama 2 POV-nya ini karena di sisi lain yang para dokter ini kan juga dari usernya juga berperan di POV-nya ya, dan dari needs-nya si ibu-ibu di desa Afghanistan ini juga masuk juga ke POV gitu Kak. Jadi kita agak bingung penempatan usernya itu Kak. Kira-kira gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti ya, coba aku jawab. Thank you. Tapi udah dapet 2. Ini udah oke banget sih. Jadi ada insight-nya ya, gitu. Oke. Lanjut Boleh Kak, lanjut ya. dulu. Lanjut dulu deh ke ini. Ke tim Cianjur nih. Tadi Lutfi udah mengelak nih. Sekarang bagiannya, ayo. Siapa nih? Denisha, Octavia. Cianjur kan? Denisha, Octavia. Atau Syifa di Cianjur atau Pamekasan? Pamekasan, Kak. Pamekasan. Oh, ayo Denisha Pamekasan atau Cianjur? Oh, Pamekasan. Octavia. Oke, Octavia mana nih? Cianjurnya diam aja. Cianjur ceria, katanya ceria. Mana nih nggak ceria? Saya mau nyoba Kak. Oke. Ini siapa nih yang Gani Kak. Oke, Gani. Cuman kalau misalnya ada yang kurang, boleh ditambahin sama teman-temannya ya. Siap. Boleh. Apa jadi, nih, Gani? Point of view yang jadi permasalahannya tuh lebih ke ibu-ibunya, Kak. Jadi, ibu-ibu tuh membutuhkan cara untuk memberikan pengingat terhadap imunisasi tersebut dengan pendekatan tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Karena kartu imunisasinya kan sering hilang. Dan tingkat tradisinya pun masih tinggi gitu. Alhasil dibarengi gitu. Jadi kartu pengingat gelang laki-laki itu dan sebagai tradisi gitu, sebagai kepercayaan yang tinggi fungsinya gitu. Oke. Boleh diketik nggak di kolom chat biar lebih. Soalnya tadi takutnya ada yang kelewat. Gitu ya, kalau dituliskan lebih. Oh iya Kak, sebentar. Tapi makasih udah dijelasin Gani. Selain Gani, mungkin siapa yang mau nambahin? Hikmah ini dari Pamekasan atau Cianjur? Hikmah, halo Hikmah. Ya, halo Kak, dari Cianjur. Nah, pas banget nih, tanggepin dong. Lanjutin POF-nya. Halo Hikmah. Atau mungkin yang lain ada Betsy Cianjur ya? Halo Betsy. Halo Kak. Iya Kak. Ya boleh dong tambahin. Kalau dari aku sih point of view-nya itu orang tua di sana khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak itu membutuhkan sebuah alat penanda vaksin, pengganti kartu vaksin yang lebih mudah digunakan dan berdekatan bersama mereka. Berdekatannya itu bisa dengan lingkungan, kebiasaan atau habit
ataupun budaya yang ada di sana. Karena permasalahan di sana itu mereka pernah menggunakan kartu vaksin tapi sering hilang, dan mereka masih kurangnya literasi, jadi masih sulit untuk membaca dan lain-lain. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin dari Kak Asa ada yang mau nanggepin nih hasil. Boleh yang tadi punya Betsy diketik juga ya di kolom chat ya. Sama tadi. Juga ya di kolom chat ya. Tadi. Kok double suaraku ya? Oke, dari siapa tadi? Dari Gani ya tadi yang bicara ya. Gani dan Betsy dari Pamekasan, boleh diketik ya tadi kalimatnya. Makasih teman-teman. Tadi ada yang bingung gitu kan, dokter atau ibu-ibunya gitu kan, membutuhkan cara nih siapa sih gitu. Coba aku share lagi ya PPT-nya. Kita baca bareng-bareng lagi. Oke. Nah, aku nggak ingin bilang salah atau benar ya, tapi yang ingin aku tekankan adalah ini masih di empati ya teman-teman. Jadi kita belum tahu kalau sebenarnya jimat itu jimat atau apa sih bilangnya lucky charm tadi itu bisa jadi solusinya, kita belum tahu nih gitu. Jadi kita kita belum ngasih solusi di sini. Jadi kalau contoh di sini teman-teman lihat yang yang ini ya, contoh yang aku kasih ini belum ada kan ngomongin tentang diva centernya ya. Belum ada ngomongin tentang bikin satu tempat untuk teman-teman ini bisa kutekan bareng gitu ya, bisa ngobrol tentang kontrasepsi, belum ada. Ya nggak sih? Di dalam POV statement ini kita belum tahu caranya sebenarnya gitu. Jadi yang perlu kita tahu adalah masalahnya dulu. Oh, ternyata mereka butuh cara untuk ngerasa nyaman dan aman ketika belajar tentang kontrasepsi. Karena mereka takut dikucilkan oleh masyarakat atau komunitasnya. Gitu. Jadi itu sih yang mungkin aku ingin tekankan. Jadi tadi teman-teman yang udah jawab terkait dengan membutuhkan cara untuk memberikan catatan data kepada anak gitu. Itu benar. Jadi teman-teman ingin menggerakkan si ibunya ini supaya ingat, ya kan? Jadi mungkin aku bisa bilang usernya ini adalah ibu-ibunya, gitu. Karena mereka yang butuh bergerak, gitu ya. Mereka yang butuh diingatkan untuk anaknya melakukan vaksin, gitu. Jadi tadi yang teman-teman udah jawab ibu di Afghanistan itu butuh cara, gitu ya, untuk memberikan catatan, untuk mendorong, untuk membawa anaknya vaksin, untuk memberikan pengingat terhadap imunisasi. Itu benar gitu ya. Jadi itu bisa dikombin aja kalimatnya seperti apa. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi targetnya ya ibu-ibu dan mereka butuh melakukan sesuatu aktivitas gitu, cara gitu ya, untuk apa? Untuk mereka mau bergerak gitu, untuk mau si anaknya itu diberikan vaksin, kan intinya itu ya, untuk anaknya mendapatkan vaksin, untuk ada catatan anaknya mendapatkan vaksin gitu. Nah, karenanya ini coba ya aku lihat, karenanya teman-teman karena sering menghilangkan catatan vaksinasi, karena ini ada yang kepotong, karena kartu imunisasi sering hilang dan tingkat tradisi terhadap kepercayaan tinggi sehingga gelang lucky charm itu diciptakan. Nah, ini belum masuk seharusnya Agani. Jadi lucky charm itu bukan di dalam POV, bukan di dalam problem statement. Ini udah solusi masuknya. Jadi nggak usah dimasukin nih tingkat tradisi terhadap kepercayaannya itu nggak perlu dimasukkan ya. Gitu. Justru kenapa? Karena mereka tuh masih bias terhadap imunisasi ya sebenarnya itu. Jadi mereka tuh masih ragu terhadap imunisasi itu apa sih gitu. Jadi masih ada bias. Jadi mereka belum ngerasa butuh gitu. Nah, itu perlu dicari tahu. Nah, ini yang seharusnya gelang lucky charm itu belum masuk di sini. Gitu ya. Oh, antara ibu-ibu atau anak. Yang sebenarnya yang perlu diingatkan ibu-ibunya ya, untuk membawa anaknya kan nggak bisa jalan sendiri ke puskesmas, puskesmas ya itu ya. Jadi ibu-ibunya ya. Karena yang ingin kita
ingin dia melakukan perubahan itu orangnya ya. Jadi si ibu-ibunya, bukan anak-anaknya. Anak-anak ini yang akan mendapatkan penerima manfaat juga, tapi penerima manfaat langsungnya tuh ibu-ibu. Gitu. Dari Betsy, orang tua khususnya ibu-ibu memiliki anak-anak yang harus diimunisasi membutuhkan alat penanda vaksin pengganti kartu vaksin yang lebih mudah digunakan dan berdekatan bersama mereka. Oke. Berdekatan dalam arti kesesuaian dengan habit, lingkungan, atau budaya, karena permasalahan di sana kartu vaksin sering hilang dan kurangnya literasi. Oke, ini bisa juga. Nah, kalau dari ini mungkin yang Betsy ini mendekati ya gitu. Jadi ini udah bagus banget, teman-teman yang lain juga udah bagus. Tinggal dicari nih karenanya tuh apa. Karena permasalahan di sana kartu vaksin sering hilang, bisa jadi karena kurangnya literasi, karena masih tidak percaya dengan vaksinasi, gitu ya. Jadi gimana nih caranya membuat mereka percaya gitu, sehingga mereka mau dan sekaligus juga menjadi penanda atau pengingat mereka untuk tetap datang gitu. Jadi dari POV statement tadi teman-teman akan kelihatan nih sebenarnya kuncinya sih di ini ya. Kalau dari contoh ini itu di ininya ya teman-teman di bagian ya deskripsi pengguna ini udah teman-teman udah paham ya, kata kerjanya ini mereka mau melakukan apa dan karena apa gitu. Jadi kalau kita dapat di karenanya apa ini itu mungkin bisa lebih apa ya, solusinya bisa lebih dapat teman-teman, bisa lebih mudah kebayang. Kalau yang kalian jawab tadi kan, karena kartu vaksinnya hilang, jadi jangan kartu lagi bentuknya. Karena mereka tuh nggak bisa baca, berarti nggak bisa yang berbentuknya kertas atau ada teksnya gitu kan. Nah baru di situ kepikiran benda apa ya kira-kira yang bisa dekat dengan mereka gitu. Terus lihat, ini kan ada anak-anak gitu kan. Mungkin kita bisa gali lebih lanjut tentang budaya, tentang kebiasaan dan lain-lain. Baru dapatlah si Lucky Charm itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau ininya udah kuat, teman-teman nanti bisa baca lagi dari sini, bisa pelajari kira-kira kebutuhan psikologisnya mereka apa ya yang nggak kelihatan gitu. Karenanya tuh apa ya. Nah, dari situ akan ketemu solusinya. Begitu. Oke, jadi kita awal bikin POV-nya ini kita kayak nggak punya asumsi apa-apa dulu ya, kayak benar-benar dari masyarakat aja gitu, apa yang terjadi, bagaimana kondisi di sana gitu. Jadi tidak perlu mengasih asumsi cara ini bagus, padahal kita belum ngomongin cara gitu ya. Fokus masalahnya dulu gitu ya, Kak ya. Oke, ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan mengenai empati untuk program sosial ini? Tapi udah semuanya udah keren-keren, applause dong, udah mikir banget ya tadi kayaknya pusing ya. Oke, keren-keren untuk kalian. Mantul. Mungkin aku bisa bantu nanti dengan memberikan satu file yang lebih banyak ngomongin tentang basic desire ini ya. Jadi ini tuh emang banyak banget, aku nggak bisa jelasin semuanya. Tapi misalnya teman-teman butuh kayak, Kak, aku tuh penasaran kalau yang power kayak gimana contohnya, kalau yang eating, kalau yang romance. Nah, nanti aku bisa kasih 16 basic desire yang lebih lengkapnya ya teman-teman gitu. Nanti aku mungkin masukin ke dalam folder aja ya, jadi kalian bisa dapat PPT-nya sama bisa dapat video-video tadi ya. Itu sih Kak ya dari aku. Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Adakah teman-teman magang yang bertanya atau sudah cukup jelas? Ya udah pinter-pinter deh. Kayaknya udah nggak sabar deh buat mengimplementasikan ini. Iya. Oke, mungkin Gani mau tanya. Riyandi, Hikmah. Saya nggak nanya sih Kak, cuman mau masih bingung yang itu 16 yang power, terus yang tadinya mau dibagiin ke saya nanti. Oke, nanti kita coba, aku nanti coba kasih
filenya ya, ini ada sedikit cuplikan aja ya. Jadi filenya tuh banyak banget, jadi aku nggak bisa bikin semuanya. Jadi contohnya aja nih 16 Basic Desire dari Stephen Rice gitu ya. Jadi itu banyak ya yang tadi aku jelasin. Basic desire yang mereka, social standing, social contact, curiosity, romance. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya teman-teman. Oh, mereka tuh butuh jadi misalnya ya social standing. Oh, mereka tuh butuh famous gitu. Mereka tuh butuh get notice untuk untuk di notice sama lingkungannya, atau banyak banget gitu kan. Oh, mereka butuh be safe gitu ya. Mereka butuh ngerasa aman. Nah, tadi yang tentang Diva Center itu tadi mungkin masuk ke sini. Mereka butuh merasa aman kayak gitu. Atau apa. Nah, itu banyak banget ya kan. Panjang banget nih kalau dijelasin. Jadi hanya sekilas aja sih teman-teman gitu. Jadi nanti ini bisa aku kasih, kalian bisa pelajari lagi. Basic desire ini bisa jadi apa ya? Tadi ya kebutuhan psikologis yang nggak kelihatan. Nah, makanya ketika teman-teman melakukan empathy map tadi atau proses berempati itu, teman-teman cari tahu basic desire itu pasti ada deh. Kenapa masalah ini ada dan karenanya tuh kenapa itu pasti ada di basic desire ini. Jadi bisa dicari aja kira-kira mana yang mendekati. Nah, dari situ bisa kepikiran solusinya apa ya gitu, karena masalah ini karena ada sebuah masalah gitu ya, karena ada penyebabnya si basic desire ini. Kira-kira solusinya apa ya gitu. Itu akan lebih mudah ya teman-teman untuk lebih kebayang nanti bantuan atau program atau apapun yang ingin kita berikan mereka tuh lebih kelihatan gitu, nyata bentuknya tuh apa gitu. Itu jadi dari yang aku garis bawahi mungkin sebagai penutup, statement tadi belum masuk sama solusi ya gitu. Jadi teman-teman harus cari dulu masalahnya sampai tahu akar-akarnya si basic desire ini, baru nanti teman-teman bisa pikirin inovasi atau solusinya seperti apa di next step dari design thinking. Itu aja sih dari aku. Semoga jelas ya. Tadi siapa yang tanya? Hikmah tadi yang nanya. Hikmah ya, nanti emang harus belajar lagi sih, ada waktu lagi untuk mempelajarinya. Oke, karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang beda kondisi juga beda permasalahan kayak gitu. Oke, karena waktu yang memisahkan kita nih, mungkin kita foto bersama dulu kali ya Kak. Boleh dong teman-teman magang buka kameranya. Siapa aja nih yang belum? Ayo Hikmah. Mana nih? Lutfi, boleh dong buka kamera. Sandra, halo Sandra. Ayo buka kamera dulu dong. Coba saya cek apakah sudah semua buka kamera. Oke. Mungkin bisa minta tolong Kak Uga. Kak Uga untuk foto kegiatan hari ini, Kak. Oke, mungkin bisa dimulai ya fotonya. Lagi. Ini lumayan ya gesernya. Lagi. Masih ada lagi nih, sebentar nih. Sandra belum buka kamera nih. Mau nungguin Sandra dulu? Ayo, Sandra, udah ya? Lagi. Oke, udah semua ya. Sebelum ditutup, karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Teman-teman dapat berdoa penutupan masing-masing. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Kak Asa dan teman-teman magang hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat buat teman-teman implementasikan di Pamekasan dan Cianjur ya teman-teman semua. Kalau mungkin mau reach out Kak Asa, mungkin di mana nih Kak? Di Boleh. Instagram atau LinkedIn Kak? Mungkin Kakak bisa share. Email aja, aku takut nggak buka LinkedIn. Itu ya, Asa, atau iya Instagram juga boleh. Ya.
Oke, kalau teman-teman ada yang bingung boleh tanya ke Kak Asa langsung nih ya, Kak. Iya, nanti aku siapin ya foldernya, jadi bisa nonton lagi videonya, bisa baca PPT-nya, dan dokumen-dokumen lain buat teman-teman belajar mandiri ya. Thank you, Kak Asa. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya, dan Kak Asa bisa kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan lain kali. Dadah, selamat belajar, selamat istirahat.